Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2020, kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari rumah atau BDR. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang pertama dan kedua kita telah sama-sama, mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun apa yang disampaikan oleh Ibu secara singkat. Namun, walaupun demikian, Ibu harap kalian bisa memahami dengan cara membacanya kembali di dalam buku paket. Untuk itu, Ibu akan ingatkan kembali bahwa di dalam pertemuan pertama, kita telah membahas mengenai teks laporan percobaan, di mana kalian diberikan dalam materi itu dimulai dari apa yang dinamakan dengan teks laporan percobaan tersebut. Kemudian ada ciri-ciri yang harus kalian ketahui sebuah laporan percobaan itu, karena teks laporan percobaan itu berbeda dengan teks lainnya. Dan dalam pertemuan yang pertama itu, yang terakhir adalah kalian dapat membedakan mana yang berupa teks laporan percobaan dan mana yang merupakan teks lainnya. Misalkan teks deskripsi atau teks prosedur. Nah, itu kita pelajari dalam pertemuan pertama. Dan pertemuan yang kedua yaitu dilanjutkan dengan masih di dalam memahami teks laporan percobaan, yaitu struktur atau sistematika teks laporan percobaan tersebut. Karena di dalam penyusunan laporan percobaan itu harus betul-betul tersusun secara runtut atau berurutan. Dimana kemarin di dalam sistematika atau struktur teks laporan percobaan itu ada yang Ibu berikan, yaitu dalam bentuk soal dengan ada tulisan di paling atas itu membuat telur asin. Nah, di dalam soal tersebut sengaja dikosongkan. Nah, itulah yang harus kalian isi. Tanda kalian memahami dari apa yang telah disampaikan dalam materi minggu kedua itu. Nah, namun sayang setelah kalian mengerjakan, yang Ibu lihat hasil dari pekerjaan kalian itu adalah kalian kebanyakan masih belum sempurna dalam memberikan jawaban. Padahal itu sudah jelas sekali bahwa yang ada di bagian paling atas dalam teks yang lain pun itu adalah namanya judul. Jadi dalam tulisan yang paling atas sekali yang berbunyi membuat telur asin, itu di dalam struktur namanya judul. Kemudian yang ada di bawahnya itu dengan satu paragraf. Kalian mungkin bisa buka kembali soal yang minggu kemarin. Itu adalah tujuan membuat telur asin. Apa tujuan kita membuat telur asin tersebut? Nah, di situ kalian betul-betul harus memahami. Makanya Ibu mengatakan jangan terburu-buru di dalam menjawab soal dalam bentuk tugas itu. Kalian harus pahami dulu, lalu karena itu ditunggu untuk 1 minggu. Kemudian yang ketiga
Ini banyak yang benar karena di situ ada tertulis bahan alat. Nah, apa bahan di situ? Karena ada telur, ada abu gosok, ada garam, kemudian ada alatnya, ada amplas, kemudian ada dandang untuk menanak nasi, ya. Kemudian yang berikutnya di situ ada, berarti yang tadi itu adalah alat dan bahan. Itu yang paling banyak benar dari jawaban tugas kalian. Kemudian yang selanjutnya itu ada satu paragraf kembali di bawahnya, itu merupakan hasil dari melakukan percobaan tersebut. Bagaimana hasil yang didapat dalam membuat telur asin itu. Kemudian yang terakhir adalah simpulan dari melakukan membuat telur asin. Nah, itulah yang termasuk ke dalam struktur yang ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, dari dua pertemuan tadi, pertemuan pertama dan kedua, sekarang masuk ke pertemuan yang ketiga, Ibu akan mencoba merangkaikan materi-materi itu ke dalam bentuk menjadi satu susunan teks laporan percobaan. Namun yang dilakukan adalah percobaan yang dilakukan oleh Ibu terlebih dahulu. Baru nanti di minggu berikutnya kalian harus bisa sendiri melakukan percobaan. Nah, dari melakukan percobaan itu kalian amati sendiri juga. Mengapa harus diamati sendiri? Karena nanti pada akhirnya kalian harus menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Yaitu yang dinamakan melaporkan percobaan yang kalian lakukan. Nah, untuk di pertemuan ketiga ini, Ibu yang akan melakukan percobaannya terlebih dahulu. Maka dari itu, kalian tolong simak baik-baik dalam video ini apa yang akan dilakukan oleh Ibu. Silakan kalian simak baik-baik percobaan yang akan dilakukan oleh Ibu. Kali ini Ibu mengambil judul dalam percobaan ini adalah judul yang sangat menarik. Karena memang harus menarik dalam membuat judul. Agar apa yang ditulis oleh kita itu menjadi penasaran orang yang membaca. Judul yang Ibu ambil adalah tumpah atau tidak. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini apa yang tumpah di sana itu? Tujuannya adalah mengetahui apa yang terjadi bila gelas yang berisi air dan ditutup tisu oleh selembar tisu. Nah, maka kita mulai dari Ibu di sini pertama menyiapkan sebuah gelas. Sebuah gelas, ini kalian bisa perhatikan gelas mau kecil, mau besar itu bisa. Ya, hanya Ibu mengambil yang kecil gelasnya. Kemudian yang kedua, di gelas yang berbeda, ya, gelas yang sudah berisi air. Ini gelas yang berbeda, yang berisi air. Ini Ibu simpan. Kemudian ada, kita siapkan selembar tisu. Tisu sudah barang tentu tidak hanya berwarna putih, bisa juga dengan tisu berwarna lain, atau misalkan ada yang merah. Ya. Kemudian yang terakhir kita siapkan juga sebuah, ini namanya baskom ya, baskom plastik, walaupun bentuknya persegi. Ya. Nah, itu semuanya kita siapkan. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali, tolong kalian perhatikan baik-baik apa yang akan dilakukan. Gelas yang tadi sudah disiapkan, kita tuang air ke dalamnya sampai penuh.
sampai penuh ya, penuh sekali. Kemudian yang berikutnya, gelas yang sudah dituang air ini kita tutup dengan sehelai tisu ya, dengan sehelai tisu. Nah, perhatikan ya, dengan sehelai tisu ini. Nah, apa yang terjadi bila gelas ini ibu balikan? Ya, apa yang terjadi tadi yang bisa kamu perhatikan? Ya, dari percobaan yang dilakukan oleh ibu tersebut. Mengapa ibu menekankan kalian mengamati dengan baik? Karena nanti dari percobaan yang ibu lakukan ini, kalian diminta untuk menuliskan ke dalam teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur atau sistematika yang sudah kita pelajari di minggu kedua kemarin. Sudah ibu sampaikan dari mulai judul tadi sampai kepada melaksanakan percobaan itu. Nah, silahkan kalian buat, atau susunlah percobaan yang ibu lakukan itu dengan baik dan benar. Tolong perhatikan tulisan yang kalian pakai dalam membuat teks laporan tersebut, karena ada di antaranya setelah ibu perhatikan tugas yang pertama dan kedua, ada anak-anak yang tulisannya langsung saja ibu katakan tidak jelas, tidak bisa dibaca. Untuk itu ibu tekankan sekali lagi, dalam menyusun laporan teks laporan percobaan yang dilakukan oleh ibu tadi, tolong diperhatikan tulisan serta bahasa yang baik dan benar di dalam bahasa Indonesia. Selamat kalian mencoba untuk membuat teks laporan percobaan dari percobaan yang dilakukan oleh ibu tadi. Sekian, ibu akhiri pertemuan kali ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.